Warga sekitar Jalan Darmo Indah Selatan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu digegerkan dengan penemuan sesosok mayat gadis cantik yang tewas dalam kondisi mengenaskan dengan leher terlilit kabel USB. Korban diketahui berinisial S dengan usia 30 tahun dan berstatus masih lajang. Ya keluar aja, keluar ke tetangga, nggak bicara. Menurut kesaksian warga setempat, korban pertama kali diketahui oleh pihak keamanan komplek perumahan yang curiga bahwa rumah korban yang berlokasi di Jalan Darmo Indah Selatan, Blok GG nomor 17 Surabaya, Jawa Timur dalam kondisi terbuka. Mengingat korban tinggal sendirian di rumah tersebut. Setelah dicek ternyata korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Kasus ini kemudian viral di jagat maya. Diduga ini nanti pembunuhan, makanya setelah melaksanakan prarekon kita akan melakukan gelar perkara. Di mata warga, korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup karena jarang bersosialisasi dengan warga setempat dan hanya keluar rumah saat berangkat kerja. Ya tertutup orangnya mantap lagi nih. Nggak tahu memang peranginya begitu saya dengar. Saat olah TKP awal, pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya sempat terkecoh. Pihaknya sempat mengira korban tewas karena bunuh diri. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim Inafis, rupanya gadis Malang tersebut terindikasi menjadi korban pembunuhan. Tak kurang dari 24 jam, tim gabungan dari Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Tandes akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinisial S yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Motifnya sementara adanya cekcok antar keluarga. Itu aja dulu ya. Kini tersangka S adik korban sudah diamankan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya guna menjalani pemeriksaan selanjutnya. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Itu sadis doang, bisa bunuh saudaranya sendiri. Dan sekarang motif itu belum ketahuan apa. Tapi apapun itu motifnya, kalau menurut aku janganlah, itu nggak boleh banget dilakukan sih. Apalagi sampai yang bunuh kekerasan, mungkin mukul aja sebenarnya itu nggak boleh. Apalagi itu membunuh gitu kan. Nanti setelah kita melakukan gelar perkara nanti kita sampaikan lagi. Saat kasus kematian wanita berusia 30 tahun masih terus diselidiki terkait motif sang adik selaku terduga pelaku. Kasus kekerasan yang dilakukan sebuah lembaga penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat, kemarin sudah memasuki tahapan rilis pihak Polres Kota Depok. Saat rilis, terduga pelaku berinisial MR dihadirkan mengenakan seragam orange. Di depan juru warta, influencer parenting yang juga pernah menjadi karyawan sebuah portal berita ini diam seribu bahasa. Ia bahkan tak mau meminta maaf atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Ada yang ingin disampaikan, Mbak? Ada permohonan maaf atau kesalahan kah? Tidak menyesal. Udah lama nggak sih Mbak ngelakuin hal mungkin sebelum-sebelumnya pernah ngelakuin ke anak-anak lain? Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan yang bersangkutan menyatakan hilang, gitu ya. Nah, tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya membenturan. Sebagai orang tua kaget karena baru dikasih tahu istri dari media sosial jam 6 sore kemarin. Kita sebagai orang tua kan juga panik juga ya kan? Selain menghadirkan tersangka, polisi juga menghadirkan sejumlah saksi terkait penganiayaan balita oleh MR. Sementara Dinas Pendidikan Kota Depok langsung menutup izin lembaga daycare Wensen. Nah, sebenarnya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Pertama, pemerintah setempat. Karena ini memang izinnya, peruntukannya memang harus jelas semua. Siapa pemiliknya, siapa menjalankan usaha itu, bagaimana latar belakangnya. Pokoknya hal-hal yang detail seperti itu memang benar-benar harus diperjelas, harus diperketat. Karena ini menyangkut anak manusia. Kami mendengar dari Kepala Dinas Pendidikan di Depok, bahkan ternyata izinnya adalah izin kelompok bermain.
Jadi suatu pendidikan prasekolah bukan izin penitipan bayi atau daycare. Nah, ini adalah pelanggaran. Sejak kasus kekerasan terhadap anak yang dititipkan di lembaga daycare miliknya, sosok MR jadi pusat perhatian publik. Apalagi publik tak menyangka jika perempuan yang kerap memberi petuah parenting ini justru terlibat langsung sebagaimana dalam video CCTV yang beredar. Yang mengejutkan belakangan terkuak fakta jika kesarjanaan wanita yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Depok ini setelah dicek warganet rupanya belum berstatus sarjana, baik di kampus farmasi maupun di kampus terbuka yang pernah diikutinya. Bahwa semua penitipan anak atau daycare, pengasuhnya harus ada sertifikasi, harus ada pemeriksaan psikologis dari psikolog profesional bahwa orang ini adalah aman, ramah anak, dan kondisi mentalnya stabil sehingga apapun yang terjadi tidak mudah terpengaruh. Anak saya sendiri pertama sampai sini masuk nangis gitu, wajar lah ya, mungkin baru perkenalan gitu. Nah kita sih juga nggak ada seujon di dalam hati, wah ntar anak gimana ya di dalam. Cuman makin kesini kok kayak sebenarnya udah nggak feeling, sudah bilang ke istri ya dari awal, oh anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Kita sebagai orang tua dari bayi memang harus juga lebih jeli, lebih peka, lebih sensitif, lebih bisa mempertimbangkan kepada dan di mana bisa menitipkan anak-anak kita. Apapun yang kalau itu menimpa anak-anak, kita sebagai seorang ibu pasti turut prihatin, mendoakan yang terbaik, semoga dilindungi sama Tuhan, semoga dijaga sama Tuhan, dan menjadi pembelajaran untuk kita juga, untuk saya dan juga ibu-ibu yang lain.